ke Salatiga, saya dikabarin keluarga kita bangkrut. Akhirnya kita mutusin untuk jual rumah mama yang tepat di belakang rumah SBY, yang seharusnya kita bisa dapat sekitar 800 sampai 1 miliar. Kita serahin urusnya ke saudara, kita cuma dikasih 50 juta. Saya nggak tahu itu uangnya kemana. Tepatnya tahun berikutnya, karena tekanan tersebut saya harus bayar rumah, bayar listrik, bayar air, semuanya. Yang waktu itu kakak saya juga udah gak bisa ngapa-ngapain. Saya harus ngejar itu dalam tenggat waktu 3 bulan doang. Akhirnya saya kena eksim. Eksimnya nggak sembuh-sembuh, nggak pernah bisa mereda, dan itu benar-benar sakit banget, apalagi pas mandi. Akhirnya saya ke dokter. Ke dokter saya dikasih obat yang saya nggak tahu, saya konsumsi terus. Lalu pada tahun berikutnya saya konsumsi itu masih belum ada gejala apa-apa. Sampai akhirnya tiba-tiba saya ngerasa bangun, mulut saya kesemutan, badan saya lemes banget, pokoknya nggak ada tenaga. Di saat yang bersamaan saya hampir gak bisa jalan karena kaki saya yang terus menyusut makin kecil. Sampai saking parahnya itu saya pada saat tidur di kasur yang agak keras aja, pinggul saya biru, pasti biru. Lalu papa saya nggak nyerah, terus semangatin, sakit pasti ada obatnya. Akhirnya saya semangat, coba diet berbagai macem, nggak berhasil juga. Dan sialnya lagi di tahun yang sama, pada saat saya sudah mulai survive, sudah mulai bangkit untuk semangat, papa saya divonis kanker paru adenokarsinoma stadium 4. Itu saya makin stres, gula saya naik sampai ke 280, gak pernah bisa turun. Pokoknya setiap kali ingat saya pasti tangan gemetaran. Ini tangan saya masih dingin banget, sedingin es. Saya masih ingat banget, saya ngecek ke dokter sendiri karena saya nggak mau kasih tahu papa saya kandungan gula saya berapa gitu kan, karena papa saya kanker. Yang saya benci adalah ketika tatapan orang tersebut ngeliat, loh anak muda ini udah diabetes gitu. Tatapannya itu yang saya paling gak suka, dan setiap kali ke dokter saya trauma. Di tahun yang sama saya divonis oleh Profesor Dr. Hilman, rumah sakit mata ini, penyakit mata yang sama seperti Ibu Nani, dan banyak yang nggak tahu. Itu alasan kenapa sampai sekarang saya memutuskan seumur hidup gak akan pernah menikah atau married. Tapi di saat saya lagi ngedrop ya, ada yang saya selalu support saya, ajak saya ke seminar. Yang waktu itu seminar yang di si Kanorman. Waktu itu saya sebenarnya jalanannya sakit banget, benar-benar sakit, makanya saya langsung keluar. Terus saya dapat harapan baru, saya datang, saya cari tahu produknya, saya minum 4 hari, ternyata eksim saya sembuh. Sampai setelah berapa bulan berikutnya saya putusin karena saya tahu ada Proteaf, saya coba. Untuk sekali ini saya bilang ke Tuhan, saya bakalan coba lagi untuk ngalahin diabetes ini. Saya beli Proteaf, saya minum Transfer Factor, nge-gym bareng 7 orang teman saya yang lainnya. Saya nge-gym baru 7. Sekarang setelah 4 bulan, tepatnya bulan kemarin, saya sudah 3 minggu berturut ngecek, gula darah saya selalu normal di angka 103, 108. Dan yang paling terakhir adalah 2 minggu yang lalu, kebetulan di tempat gym kita ada penyuluhan kesehatan, itu bisa cek gula darah gratis. Saya ngecek bareng teman-teman saya, kandungan gula darah saya cuma 92, padahal sehabis makan. Padahal teman saya yang punya badan lebih sehat, progres nge-gymnya nggak kelihatan, dan gula darahnya lebih tinggi, di angka 112 dan 118, yang dimana itu sedikit lagi melewati batas kadar gula darah. Dan untuk Bapak Ibu sekalian semuanya tahu, di 2 minggu yang lalu itu, tepatnya sebulan yang lalu, padahal saya sudah berhenti mengkonsumsi Proteaf dan Transfer Factor. Jadi kalau misalkan ada yang bilang produk ini memberikan efek ketergantungan atau tidak, saya akan jadi orang yang pertama mematahkan argumen tersebut. Saya bisa membuktikan dengan konsistensi ditambah dengan imun modulator tersebut,
kesehatan Bapak Ibu akan bisa kembali lagi seperti semula. Itu aja mungkin dari saya. Saya cuma ingin ngebuka mata Bapak Ibu. Ini